Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dinda Distia Meliani, NPM 015. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap salah satu novel yang rilis pada tahun 2016 yang berjudul Sebuah Usaha Melupakan karya Boy Chandra. Unsur yang akan saya analisis adalah tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan bahasa. Untuk yang pertama, tema. Nah, tema dalam novel ini adalah percintaan yang berakhir menyakitkan bagi tokoh utama pria. Mengapa berakhir menyakitkan? Karena tema ini menyangkut percintaan yang berujung pengkhianatan dari tokoh perempuan. Buktinya terdapat pada halaman 145, yaitu terkadang semua rencana-rencana yang sudah kususun rapi bisa saja dihancurkan oleh seorang yang kucintai sepenuh hati. Lalu untuk tokoh di sini, tokoh sentral di sini ada dua, yaitu tokoh aku yang sebagai laki-laki dan tokoh kamu sebagai perempuan. Nah, tokoh aku ini memiliki sifat yang setia juga penyayang. Buktinya ada pada halaman 41, yaitu selalu kujaga satu hal, kau satu orang yang akan selalu kucintai dengan banyak hal. Lalu tokoh utama kamu itu memiliki sifat yang tidak bisa memegang suatu kepercayaan dari orang lain. Buktinya ada pada halaman 148, yaitu kamu tidak pernah tahu bagaimana sesak yang kutanggung karena ulahmu. Nah, ulahmu di sini tokoh utama wanita mengkhianati cinta tokoh utama pria dengan memilih pria lain. Untuk latarnya, di sini tidak disebutkan latar spesifiknya, melainkan hanya dua tempat yang jaraknya jauh. Hal itu terdapat pada halaman 59, yaitu sementara kita tetap saja berada pada dua tempat yang berbeda, jauh terbentang jaraknya, meski tetap saja dekat hatimu kurasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur. Di sini tuh sebenarnya alurnya tidak jelas, bisa disebut juga alur campuran. Tapi susah memberikan bukti secara fisik mengenai kutipan-kutipan yang ada, karena alur di sini tuh memiliki hubungan antar satu cerita dengan cerita lain. Jadi tidak jelasnya alur di sini karena pencerita itu menceritakan seperti di dalam buku diary. Jadi tidak jelas bagaimana ini menggunakan alur maju atau alur mundur dan lain sebagainya. Jadi saya di sini menyimpulkan bahwa alur yang digunakan ada campur, namun cenderung tidak jelas bagaimana percampuran maju dan mundurnya. Lalu sudut pandang. Di sini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pencerita. Ada kutipannya pada halaman 196, yaitu aku mengarungi jam tidurku dan lebih sedikit bermain-main. Lalu untuk bahasa, di sini menggunakan bahasa sehari-hari yang sangat mudah dipahami oleh para pembaca, juga menggunakan majas, namun majas-majasnya tidak terlalu sulit. Seperti contohnya pada halaman 156, yaitu sebab mengenangmu hanya menjenuhkan kehangatan hariku. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nama saya Kartika Ayu, NPM 018, akan mempresentasikan novel populer angkatan 2016, yaitu Raja, Ratu, dan Rahasia karya Wulan Padi. Tema yang dibawa dalam novel ini yaitu percintaan remaja yang berbeda prinsip. Ada pada halaman 213, kutipannya, kalau gue tahu dari awal gue gak akan pacaran sama Ratu. Tokohnya saya mengambil dua tokoh, yaitu tokoh raja, lelaki cuek, dingin, dan otoriter. Ada pada kutipan halaman 72, yaitu raja seorang anak dari sahabat almarhum ibunya yang terkenal dingin dan otoriter. Ratu adalah seorang gadis manis, jahil, dan sangat sopan. Ada pada halaman 16 kutipannya, Ratu lantas melambaikan tangan ke arah mereka dengan senyum sopan. Latarnya di sini novel ini mengambil latar kebanyakan di SMA Adi Wijaya dan di rumah raja. Ada pada kutipan halaman 117, sarapan bersama keluarga raja sejak dulu menjadi sesuatu yang tidak pernah Ratu sukai. Alurnya cerita ini memiliki alur campuran, yaitu maju dan mundur. Seperti pada
halaman 12, kutipannya, saat umur gue 9, lo cuma bayi kecil prematur yang menggemaskan. Sudut pandang, novel ini mengambil sudut pandang orang ketiga. Ada pada halaman 9, kutipannya, hari ini raja punya misi penting bagi kesejahteraan perutnya. Dalam misi ini, musuh utama raja adalah asisten rumah tangganya sendiri, yaitu Bude Ratih. Bahasa yang digunakan dalam novel ini merupakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Contohnya ada dalam kutipan halaman 29, yaitu ngajarnya nggak enak, soal ulangannya enak. Sekian. Saya Iwan Ivori, NPM 014. Saya akan mempresentasikan novel terbitan tahun 2016 yang telah saya baca, yaitu berjudul Hujan, karya Terelie. Tema yang terdapat dalam novel ini yaitu tentang persahabatan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang melupakan, dan tentunya juga tentang hujan. Terdapat dalam kutipan halaman 47, yaitu dalam hidupnya seluruh kejadian bahagia dan seluruh kejadian penting terjadi saat hujan. Kemudian saya mengambil dua tokoh utama, yaitu Lail dan Aesop. Lail digambarkan sebagai sosok gadis yang kuat, baik, sangat sayang kedua orang tuanya, dan dia juga berjiwa sosial. Terdapat dalam kutipan halaman 54. Untuk tokoh Lail, Lail menggeleng, menyeka ujung matanya. Dia tidak mau kemana-mana, dia ingin menemani ibunya yang berada di bawah sana. Kemudian, watak tokoh Aesop digambarkan sebagai seorang yang jenius dan juga dewasa. Kutipannya, 4 kakaknya laki-laki, dan dia sehari-hari terbiasa menghadapi sibling rivalry, membuatnya matang lebih cepat. Kemudian, latar yang digunakan dalam novel Hujan ini terjadi ketika tahun 2042 sampai 2050, yaitu di masa depan. Terdapat dalam kutipan halaman 17, yaitu kapsul kereta terus melesat di dalam lorong gelap menuju stasiun berikutnya. Kemudian, alur yang dipakai dalam novel Hujan ini yaitu alur campuran atau maju mundur. Terdapat dalam kutipan halaman 8, yaitu, baiklah, pertanyaan pertama, apa yang ingin kamu hapus dari memori ingatanmu, Lail? Kemudian sudut pandang yang dipakai yaitu sudut pandang orang ketiga yang banyak memakai nama tokoh itu sendiri oleh pengarangnya. Terdapat, saya kutip dari halaman 37, yaitu, Lail terduduk di jalanan menangis tanpa suara. Kemudian yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam novel Hujan ini menggunakan bahasa sehari-hari dan terdapat beberapa majas. Saya mengutip dari halaman 30, yaitu, gerimis mulai menderas, seperti menangis menatap sekitar. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Nama saya Nadia Sulistiani, NPM 016. Di sini saya akan mempresentasikan novel terbitan tahun 2016. Saya memilih novel karya Terelie yang berjudul Tentang Kamu. Novel ini memiliki tema tentang perjuangan kehidupan dari masa lalu yang gelap menuju masa depan yang lebih cerah. Kutipannya yaitu, tapi Erik memuji tinggi hasil pekerjaanmu, termasuk prestasi setahun sebelumnya di masa magang. Kita sedang dalam situasi khusus, nak. Situasi firma hukum ini membutuhkan keahlian lawyer terbaiknya. Dalam novel ini ada banyak tokoh, tetapi ada 2 tokoh yang paling menonjol, yaitu Sriningsih dan Zaman. Sriningsih memiliki watak yang baik, pantang menyerah, sabar, ulet, dan kutipannya adalah, Sriningsih menolak, dia bergegas hendak pamit. Sedangkan Zaman itu orangnya pantang menyerah, baik, dan juga pinter. Kutipannya,
Zaman membalas salam pendek, ia baru saja memiliki 3 anak tangga, menaiki 3 anak tangga, melewati pintu depan. Novel ini memiliki latar di London. Kutipannya adalah pukul 7.30, masih sangat pagi untuk jalanan di Belgrave Square, London. Dalam novel ini, alurnya adalah campuran atau maju mundur. Kutipannya yaitu pagi di tahun 1961. Novel ini memiliki sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Kutipannya adalah Sri menggeleng, dia hanya ingin bertanya kabar. Dia rindu masa-masa saat mereka bertiga pergi ke kebun, naik lori, berkeliling di kota Yogyakarta. Novel ini juga menggunakan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami oleh pembaca, dan terkadang penulis juga menyelipkan bahasa-bahasa asing agar terasa negara atau kotanya yang sedang diceritakan dalam novel gitu. Salah satu kutipannya yaitu, astaga, ini hari Sabtu my friend. Apakah pengacara seperti kalian tidak mengenal hari libur? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widitya Tasya, NPM 017, akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dari novel Dear Nathan karya Ariska Febriani. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema pada novel ini yaitu percintaan, khususnya percintaan pada masa remaja. Kutipan teksnya terdapat pada halaman 11, yaitu Robby tertawa terbahak-bahak melihat wajah Nathan yang memerah malu. Baru kali ini cowok itu merona karena cewek. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh. Terdapat 2 tokoh utama dalam novel ini, yaitu Nathan dan Salma. Nathan adalah siswa SMA yang nakal dan berandal. Kutipan teksnya terdapat pada halaman 20, yaitu sama sekali tidak ada anak kelas 10 atau kelas 11 yang berani duduk di sana selain Nathan. Sedangkan Salma adalah siswi yang baik, pemalu, dan teladan di sekolahnya. Terdapat pada kutipan teks pada halaman 31, yaitu Salma memberanikan diri untuk angkat suara dengan nada yang terbata-bata. Unsur yang ketiga yaitu latar. Cerita pada novel ini kebanyakan berlatar tempat di sekolah mereka, yaitu SMA Garuda. Kutipan teksnya berada pada halaman 5 yang isinya, cewek itu menepuk jidatnya begitu melihat gerbang sekolah sudah ditutup. Lantas melirik jam mungil yang melingkar di pergelangan tangan. Selanjutnya alur. Novel ini beralur maju karena cerita masa lalu atau flashback hanya muncul sebentar atau sekilas saja. Kutipan teksnya berada pada halaman 399 yang isinya ada sesuatu yang berubah drastis setelah keduanya resmi memutuskan hubungan. Unsur yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang pada novel ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kutipan teksnya ada pada halaman 6, yaitu Salma tersentak kaget mendengar desisan seseorang dan otomatis menolehkan kepala saat mencium aroma rokok menyengat di dekatnya. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan pada novel ini adalah bahasa sehari-hari yang cenderung tidak baku, terutama pada bagian percakapan. Kutipan teksnya yaitu, jok Nathan bukan lagi terdengar lucu, tapi jayus, yang terdapat pada halaman 292. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sebagai penutup presentasi, saya akan membacakan simpulan yang telah kami dapat. Setelah melakukan analisis 5 novel populer yang rilis pada tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan karakter novel pada tahun 2016 bertemakan percintaan. Tema tersebut sepertinya menjadi tren,
karena banyaknya ketertarikan masyarakat kepada novel-novel bertemakan percintaan. Selain itu, pola penceritaan pun tidak begitu jauh antara yang awalnya sangat cinta berakhir dengan perpisahan, dan yang awalnya sangat benci berakhir dengan cinta. Sekian dan terima kasih.